Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Hari ini masih semangat belajarnya? Ya, kita harus tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, bab yang kedua. Selamat menyaksikan. Pada bab 2 ini akan menjelaskan perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi. Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan peristiwa di Gua Hiro karena selama hidupnya beliau belum pernah mengalaminya. Beliau masih terbayang dengan kejadian aneh itu. Nabi Muhammad SAW merasa menggigil dan cemas. Namun, Siti Khadijah tetap sabar menemani dan menghibur sambil menyelimutinya. Hingga suatu ketika, kejadian itu dinyatakan kepada orang yang ahli meramal pada masa itu, yaitu Waraqah bin Naufal. Ia menjelaskan kepada Siti Khadijah bahwa pada diri Nabi Muhammad sudah ada tanda-tanda kenabian yang akan menjadi penerang bagi umatnya, mengajak kebaikan menuju jalan yang benar. Sehingga Siti Khadijah tidak lagi merasa takut dan ia merasa lega. Dalam keadaan masih dibayangi rasa ketakutan sambil berselimut, malaikat Jibril ini datang yang kedua kalinya dengan membawa wahyu berupa surat Al-Mudatsir ayat 1-4. Yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan bersihkanlah pakaianmu." Setelah mendapat wahyu kedua, Nabi Muhammad ini merasa yakin bahwa ia adalah wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Beliau melakukan dakwah, mengajarkan kaumnya untuk menyembah Allah, mengajarkan keimanan, serta sholat 5 waktu. Mulai dari istrinya dan orang-orang terdekat di sekeliling Rasulullah melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, karena waktu umat Islam masih sedikit dan dikhawatirkan ketahuan oleh kelompok kafir Quraisy. Sahabat yang mula-mula masuk Islam. Para sahabat yang mula-mula memeluk agama Islam terdiri dari beberapa kelompok, karena pada waktu itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mulai dari lingkungan yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Adapun nama-nama para sahabat yang masuk Islam yaitu: yang pertama, dari golongan wanita, Siti Khadijah; dari golongan dewasa, Abu Bakar; dari golongan pemuda, Ali bin Abu Thalib; dari golongan budak laki-laki, Zaid bin Haritsah dan Bilal bin Rabah; dan dari golongan budak perempuan, yaitu Ummu Aiman. Sahabat yang masuk Islam melalui Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat lain yang memeluk agama Islam yaitu Abu Ubaidillah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Mas'ud.
Sekian penyampaian materi perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak semua dapat menerima materinya ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.